Baik Pak, barakallahu fikum. Jadi memang puasa ini istilah para ulama ada level-levelnya, gitu ya. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali misalnya dalam Ihya Ulumuddin ada Shaumul Awam atau puasa dari orang awam, puasa yang paling basic. Ya, puasa yang paling basic itu puasa menahan diri dari lapar, dari dahaga, dari segala yang membatalkannya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini puasa mendasar. Ya, kita berusaha untuk mencapai level ini, menjamin keabsahan puasa kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada puasa yang disebut Shaumul Khawas, atau puasanya orang khusus, orang istimewa. Itu dinaikkan levelnya bukan hanya menahan segala sesuatu yang membatalkan, tapi menahan diri dari segala sesuatu yang bisa merusak pahala puasanya. Maka dalam level kedua ini, bukan hanya mulut dan perut dari makanan minuman, tetapi mata dijaga dari hal-hal yang haram, telinga dijaga dari mendengarkan perkara-perkara yang tidak disukai Allah, lisan lebih-lebih dijaga dari berdusta, melecehkan, lucah atau kata-kata kotor, dijaga dari bergunjing, memfitnah, ya, beradu domba dan lain sebagainya. Kemudian tangan dijaga, kaki dijaga, semua anggota badan dijaga. Ini menunjukkan sebuah upaya kita untuk menaikkan level puasa kita kepada puasa khawas itu dengan cara mempuasakan anggota badan yang lain. Yang ketiga, itu shaumu khawasil khawas. Puasanya orang yang super duper istimewa. Super duper istimewa. Karena ketika puasa dia sampai kepada level di dalam hati tidak ada yang diharap kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati tidak ada yang dirindu kecuali apa yang nanti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan. Nah, ini puasanya khawasil khawas. Imam Al-Ghazali membuat tingkatan-tingkatan ini bukan untuk mendikotomi, tetapi untuk memudahkan kita dalam mengupgrade level-level puasa kita. Ya, coba apa yang kemudian bisa kita upayakan dalam memperbaiki puasa kita. Tahun lalu katakanlah alhamdulillah kita sudah puasa awam sudah terlewati. Tahun ini berarti berupaya tadi untuk menjaga anggota badan yang lain untuk bisa ikut berpuasa. Wah, kalau yang lain-lain berat Ustaz, ya masih banyak yang belum. Saya mau fokus lah bulan Ramadan kali ini mulut saja. Oke, mulut. Nah, kita kemudian bisa membuat berbagai daftar apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh mulut kita. Dan itu mungkin kita tempel besar-besar di meja kerja kita tempel besar-besar di dashboard mobil kita tempel besar-besar di jok motor kita, atau dimanapun yang mudah untuk kita baca. Target bulan ini Ramadan, puasa, jaga lisan. Apalagi tadi terkait ngomongin orang. Kecuali memang di pekerjaannya itu yang harus dilakukan. Karena mengevaluasi tentu tidak dengan niat untuk menjelekkan atau menjatuhkan, tetapi semata-mata untuk menilai secara objektif, maka insya Allah tidak termasuk dalam membicarakan yang dilarang. Wah, ini memang karyawannya harus dievaluasi, dia misalnya tingkat kehadirannya begini. Tingkat produktivitasnya begini. Bisa dinaikkan, bisa digenjot, bisa ditingkatkan. Itu kalau memang yang seperti itu yang dilakukan dan itu memang tugasnya, tentu tidak termasuk membicarakan yang dilarang, gitu ya. Tetapi pada intinya tadi, apa yang harus saya jaga? Jangan sampai dusta, jangan sampai fitnah, jangan sampai menjatuhkan orang ya dengan sengaja, dengan niat untuk menghalangi kebaikan darinya atau dengki sehingga kita kemudian tidak suka pada apa yang membuatnya senang dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita jaga. Kemudian yang berikutnya kita ajak lingkungan untuk kondusif juga. Yuk teman-teman puasa saling mengingatkan. Jangan sampai kita terpancing untuk melakukan obrolan-obrolan yang sia-sia atau obrolan-obrolan yang mengarah kepada dusta atau obrolan-obrolan yang kemudian bisa menjatuhkan kita pada
bergunjing bergibah. Yuk semuanya yuk kondusif yuk gitu ya dan lain sebagainya. Ya. Kalau cara itu tidak ampuh ya paling mentok yang bisa kita lakukan menghindar sejenak dari bergaul dengan orang-orang yang kita khawatirkan menjadi pemantik kita untuk ngomong jelek, untuk ngomong dusta, untuk ngomongin orang dan sebagainya. Jadi kalau yang ada di kantor sudah terkenal sebagai biang gosip ya, sementara lah untuk Ramadan ini jangan deket-deket kepada dia dan lain sebagainya. Demikian Allah.